Jadi secara global, data klinis itu menunjukkan bahwa fenomena yang disebut sebagai the silent epidemic, di mana laki-laki ini itu memiliki rasio kematian akibat bunuh diri 3,5 hingga 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sekarang gue pengen coba sedikit ngejelasin tentang bulan Juni yang bisa dibilang recognized sebagai Men's Mental Health Awareness Month. Atau bisa dibilang itu sebagai bulan kesadaran kesehatan mental buat laki-laki. Jadi ini tuh bukan berlaku di Indonesia doang ya, ini tuh berlaku untuk seluruh dunia. Sekarang coba kalian bayangin sebuah dunia yang luas kayak gini, dimana kalian itu terluka, down, sedang berada di masa-masa yang sangat sulit, tapi kalian tuh tetap dipaksa buat memakai topeng besi dan berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik aja. Nah ini tuh kayak teori analogi superhero yang harus tetap pakai topeng, kayak Spider-Man, Batman, bahkan Gundala ya. Tujuan mereka pakai topeng ini ya udah pasti untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Tiap hari jutaan laki-laki di dunia itu tuh menjalani hidup kayak gini. Mereka tuh kerja, tertawa, mereka bahkan jadi tulang punggung. Tapi dalam kepala mereka ya pasti selalu ada badai, ada masalah, ada obstacles yang berkeliaran di pikiran mereka. Lantas terus kenapa bulan Juni? Jadi bulan Juni itu memang diperingati sebagai Men's Mental Health Awareness Month, sebuah bulan yang secara internasional didedikasikan untuk memberi ruang bicara bagi mereka, para laki-laki yang selama ini tuh dipaksa untuk diam. Peringatan ini tuh berakar dari Men's Mental Health Week yang digagas oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1994, ditandatangani resmi oleh Presiden Bill Clinton pada zaman itu, tepatnya pada 31 Mei tahun 94, yang awalnya itu hanya bertujuan untuk memperluas kesadaran masyarakat terhadap berbagai penyakit fisik yang rentan menyerang pria. Namun seiringnya meningkatnya kasus depresi, tingginya angka diri, terselubung pada laki-laki akibat stigma sosial, akhirnya momentum ini tuh bertransformasi. Bulan Juni akhirnya disepakati secara global sebagai wadah khusus untuk mengedukasi literasi emosional, meruntuhkan tabu, meningkatkan para laki-laki bahwa menjaga kesehatan jiwa adalah bagian utuh dari kekuatan sosok laki-laki ini. Jadi kesimpulannya, bulan Juni itu bukan cuma sekedar pergantian pertengahan tahun doang, ada tepat di tengah-tengah, ada sedikit cerita di balik bulan ini yang akhirnya disetujui menjadi bulan peringatan mental health-nya laki-laki. Lantas terus kenapa kita harus peduli? Apalagi sama laki-laki nih? Ya jawabannya simpel sih. Karena angka nggak pernah bohong. Di balik seluruh ketangguhan fisik yang sering dipamerkan oleh sosok laki-laki, ada statistik yang mengerikan selama ini, sengaja disembunyikan. Jadi secara global, data klinis itu menunjukkan bahwa fenomena yang disebut sebagai the silent epidemic, di mana laki-laki ini itu memiliki rasio kematian akibat bunuh diri 3,5 hingga 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Alasan utamanya apa? Karena laki-laki cenderung nggak pernah berdiskusi tentang depresi mereka. Mereka tuh nggak pernah cerita, nggak pernah mau kelihatan lemah, nggak pernah mau nangis. Tapi laki-laki tuh dengan gampangnya langsung mengeksekusi dengan metode, dengan cara yang akibatnya malah jauh lebih fatal. Ada juga angka keterlibatan medis di kalangan laki-laki yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan ya menurut gue. Lebih dari 60% laki-laki mengalami gangguan kecemasan dan depresi berat. Tapi mereka memutuskan untuk menolak datang ke psikolog, psychiatrist. Mereka tuh baru terdeteksi karena sudah jatuh ke dalam kondisi psychiatric breakdown, komplikasi fisik lah. Nah, akibatnya statistik global mencatat bahwa laki-laki itu 3 kali lipat lebih rentan terjerumus ke dalam ketergantungan rokok, zat adiktif kayak narkoba dan sebagainya. Nah, semua adiksi ini tuh sebenarnya adalah bentuk self-medication, sebuah cara pelarian yang bisa dibilang tuh pengobatan mandiri lah. Ya caranya keliru, salah untuk mengganti rasa sakit yang ada di pikiran mereka. Kasus diri di Indonesia setiap tahunnya itu didominasi laki-laki usia produktif. Mereka tuh bahkan bukan karena penyakit fisik, tapi karena tinggal kehabisan oksigen emosional. Ini tuh alasan yang fatal lah menurut gue. Terus apa yang ngebuat laki-laki tuh begitu cuek? Sangat suka untuk mengabaikan kesehatan mental mereka sendiri. Faktor utamanya ya udah jelas lah, stigma struktural dan juga buta literasi emosional. Sejak kecil laki-laki tuh selalu dijebak oleh doktrin-doktrin maskulinitas yang salah kaprah. Kita tuh sering dengar kalimat-kalimat, cowok nggak boleh cengeng, laki-laki tuh harus kuat. Dan bahkan yang paling sering dimisinterpreted oleh laki-laki adalah jangan kayak perempuan. Akibatnya laki-laki tuh tumbuh tanpa memiliki kosakata untuk mengekspresikan kesedihan. Ketika mereka cemas, ketika mereka sedih, mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh kecemasan. Mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh sedih. Mereka tuh ngiranya kalau hal tersebut hanyalah amarah seketika. Ego dan gengsi. Kedua hal inilah yang dijadikan budaya oleh laki-laki. Membuat laki-laki tuh merasa bahwa mengakui kesehatan mental yang terganggu adalah suatu bentuk penyerahan diri dan hilangnya kejantanan mereka. Akhirnya laki-laki itu jadi takut buat dihakimi, takut dianggap lemah, takut dicap sebagai produk yang gagal, bahkan yang paling parah nih, mereka tuh takut untuk
bersuara. Selain faktor internal, ada tuntutan hidup eksternal yang bisa dibilang cukup brutal lah hantamannya untuk mental seorang laki-laki. Yang pertama, adanya the provider burden atau beban nafkah. Masyarakat modern ya, zaman sekarang, apalagi kalau misalnya kita hidup di kota-kota besar kayak Jakarta, Jogja, Surabaya, pokoknya Jabodetabek, pasti masih ada yang mengukur harga diri laki-laki hanya dari isi dompet, pekerjaan, status sosial. Kalau penghasilannya masih UMR, berarti dia belum stabil. Kalau misalnya ekonominya lagi goyah, identitasnya runtuh. Yang lebih parah nih, hal ini tuh menjadi tuntutan global. Seakan-akan hukum untuk hidup di zaman modern sebagai laki-laki itu harus financially stable, gak boleh struggle. Nah ini menurut gue problemnya. Terus yang kedua, adanya performance anxiety atau kecemasan akan performa di usia 20-an. Nah ini cocok banget nih buat yang masih seumuran gue, Gen Z yang sebaya. Tuntutan untuk langsung sukses dan mapan secara instan. Diperparah oleh pamer-pamer pencapaian di media sosial, dimana menurut gue hal ini tuh bisa menciptakan vulnerability dan rasa bahwasanya gue tuh gak ada gunanya. Yang terakhir, yang ketiga, yang menurut gue salah satu faktor yang paling fatal, yaitu absennya sebuah safe space atau ruang aman. Kalau misalnya perempuan punya circle yang inklusif buat nangis, curhat tentang hal-hal yang bisa dibilang tuh nggak terlalu penting lah. Circle laki-laki tuh malah sering kali hanya berhenti pada obrolan-obrolan superficial kayak game, bola, teori-teori agama, bahkan politik yang mereka juga sebenarnya nggak terlalu ngerti. Laki-laki tuh bisa dibilang nggak punya tempat untuk menunjukkan kerapuhan tanpa takut dijadikan bahan omongan. Jadi ya kita jadi laki-laki tuh juga bingung. Ini kalau gue mau sedih, mau nangis ya gue kemana ya? Karena nggak ada sosok pundak yang bisa dijadikan senderan buat bersedih. Kayak nggak ada tujuan akhir gitu loh bagi laki-laki untuk curhat dan cerita akan segala masalah yang dialami dalam satu hari aja. Jadi hari ini melalui momen di bulan Juni ini udah jelas kita tuh harus meredefinisi, harus mengatur ulang arti dari sebuah kekuatan. Mengakui bahwa keadaan laki-laki di dunia ini tuh sedang nggak baik-baik aja. Silahkan kalian mau pergi ke profesional, silahkan kalian menangis di hadapan orang-orang yang kalian percaya. Bukan sebuah tanda bahwa kalian kehilangan kejantanan kalian, melainkan itu adalah tanda bukti keberanian tertinggi untuk bertahan hidup sebagai seorang laki-laki. Jadi bagi kalian yang sedang mendengarkan teaser ini, para laki-laki, para ayah, para anak laki-laki, para suami, baju besi kalian yang sedang kalian pakai tiap hari itu berat banget. Gak apa-apa kok dilepas bentar. Kalian tuh gak harus selalu jadi pahlawan yang selalu tugasnya tuh menyelamatkan orang. Kalau ternyata diri kalian sendiri tuh juga hancur. So come on, ayo mari kita putus siklus ini, jaga mental kalian, karena menurut gue warisan terbaik, karakter terbaik itu bisa kalian berikan untuk orang-orang yang kalian cintai. Apa warisannya? Itu diri kalian yang utuh secara sehat, utuh secara jiwa, sehat fisik, jasmani, rohani. So, let's redefine this month. Let's rewrite our story together sebagai laki-laki.